prediksi itu tidak perlu. Kerja kita sebagai orang yang masih hidup adalah berbaik sangka atas kematian. Apapun yang terjadi atas kematian, tidak boleh. Karena Rasul pernah ditegur oleh Allah enggan menyolatkan seorang yang dianggap sangat zalim, sangat jahat, tapi padahal Allah sudah terima taubatnya. Jadi sensitivitas itu, makanya kalau kita ingin sebut, ya minta kepada Allah, biar Allah yang atur rasa, jangan kita yang atur rasa. Biar aja Allah yang atur rasa. Ya Allah, hajatku hari ini 1 juta, tapi cuma dikasih 200.000. Berilah rasa 200.000 seperti rasa kira-kira gitu. Gak apa-apa, ini agak ada orang ngeyel kayak gini lagi. Bukan, nanti Allah buat adalah cara kita menerima, menggunakan, memanfaatkan uang 200.000. Allah buat nanti cara mengelolanya menjadi berbeda. Serius 200.000 ikhlas. Oke. Semua hajat-hajat yang tidak cocok dihapus. Semua aturan barang yang mahal jadi lebih murah. Ada yang lebih aneh lagi. Allah suruh orang-orang lain itu menitipkan hajatnya. Nah, itu menarik. Anaknya minta selera anaknya kue pandan. Kue pandan yang diselera anaknya mahal harganya 300.000. Uangnya cuma ada 40.000. Kalau mau beli kue pandan KW3 yang di pinggir-pinggir jalan itu enggak suka anak. Itu dia bilang, ya Allah, berikanlah rasa sesuai dengan kemampuan. Bismillah, kadang-kadang dibelinya kue pandan harga 40.000, anaknya terima, nggak apa-apa. Itu kira-kira cara kerja. Cara kerja kedua, tiba-tiba datang tamu yang membawa kue pandan, ya begitulah. Makanya yang gini-gini ini dirasakan saja sebagai respon harap dengan hajat yang Allah kabulkan. Nah, itu. Bapak Ibu, kalau sering terasa yang kayak gitu, jangan anggap itu sepele. Itu adalah respon antara kita punya diri dengan hajat yang Allah turunkan. Kalau itu sering terjadi kepada diri kita, gak usah ceritakan kepada banyak orang. Lebih taatlah, lebih tawadhulah. Insya Allah akan Allah pelihara. Nanti kita bisa mengelola takdir kita sendiri. Yang saya sebut mengelola takdir. Bagaimana manusia bisa mengelola takdir sendiri? Dia seolah-olah mendapat bocoran dari Allah, takdirnya akan terjadi. Tapi bukan karena dia hebat, tidak. Karena Allah sudah berikan kepada dirinya kekuatan untuk memahami takdir yang akan terjadi. Nah, itu dia. Masih ingat jurus mabuk yang saya bilang? Jurus mabuk, itu jurus mabuk. Jadi dia bergerak saja. Sampai nanti para sufi itu kan, setiap engkau melangkah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu falsafahnya tinggi. Setiap engkau melangkah ada rezeki dirimu dari luar, dan ada rezeki orang di luar melalui dirimu. Ada. Maka rezeki tukang pengamen kita kasih GoPay 500, walaupun kita marah. Rezeki tukang parkir yang berondok-berondok asal mundur kita baru nampak dia. Begitu masuk ada dia. Begitu mundur terus. Marah juga kita, tidak apa-apa. Begitu kita melangkahkan kaki keluar, Allah buat rezeki kita ada dari luar. Allah buat juga rezeki orang di luar ada melalui diri. Karena memang harus disalurkan, tidak bisa tidak. Nah, kira-kira gitu. Nanti kalau kita paham itu, disitulah letak bagaimana menjadi sebab akibat. Ada lagi yang lebih mengerikan. Tidak pernah dia berpikir bahwa dia akan memberi sesuatu kepada orang. Terpikir pun enggak, ingat pun enggak. Tapi begitu ketemu dengan orang itu, seperti tergerakkan dari dirinya untuk memberikan. Saya semalam ceramah subuh. Ini saya ceritakan, ini saya bilang ini juga saya alami. Pas semalam saya, kebetulan di mobil saya itu ada Indomie, beberapa kotak, ada 2 kotak. Habis ceramah subuh, penjaga masjidnya keluar membawa bontot biasa. Tapi seperti ada energi yang saya rasa itu Indomie di mobilmu itu apa? Kok kasih sama dia itu? Nah, dia bilang itu. Padahal waktu itu niat saya, ada anggota-anggota saya yang masih di kampung yang mau pulang kemarin akan saya kasih gitu. Tapi sepertinya perintah itu terabaikan gitu. Mau nggak mau saya buka, saya bilang sama dia. Karena kajian saya di masjid itu sama kajian. Tahu nggak? Sampai 1 detik sebelum itu saya tidak pernah terpikir mau kasih ini sama dia. Tapi Allah rupanya
takdirkan di dunia ini milikmu. Karena ini sudah 2 minggu di mobil saya. Maksudnya memang saya bilang tak ada rezeki orang yang terbuka. Oh makasih Ustaz ya. Terserah, makasih terserah. Tapi begitulah yang Allah buat di dalam diri. Tak bisa. Jadi walaupun kita pikirkan, artinya nanti anggota saya datang dari kampung hari Senin dia kerja, udah tidak milik dia lagi 2 minggu, kira-kira gitu. Padahal sudah saya ajak dari awal. Mungkin saya akan ganti dengan yang begitu ya. Kenapa itu? Kalau saya ditanya, kenapa itu terjadi? Gini Pak, di dalam tubuh manusia itu ada yang Allah ridhoi tabiatnya. Ya, siapa namanya? Ucok. Dia sholat, dia azan, dia sabar, bagaimana? Kemarin terlewat di pinggir jalan, dia nggak mengeluh, kira-kira gitu. Ini terakumulasi di dalam dirinya, menjadi aura kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Inilah saya. Begitu ketemu, semacam ditransfer aura itu. Memang pesek di hidungnya, kurus juga badannya, hitam kulit. Tapi ini orang baik ini. Soalnya terima belakangan ini. Itu harta yang di mobil kau kasih sama dia. Jangan macam-macam kau. Kira-kira gitu. Jadi tidak bisa kita menolak akan respon yang terjadi itu. Dan ini kalau sering terjadi kepada Bapak Ibu, menurut saya jangan dilakukan. Sangat. Kenapa? Karena kadang-kadang itu memang Allah yang menciptakan itu begitu. Jadi apa lagi ya? Ini izinkan saya menceritakan pengalaman pribadi saya yang kecil-kecil. Sama juga, itu kan air galon yang di dekat rumah saya itu selalu berganti-ganti karena tidak betah. Jadi belakangan ini ada tukang galon itu bawa becak ya kan, galon gitu kan. Ini orangnya tidak tahu apakah karena memang bagus agamanya atau memang fasih ucapannya. Asal dia masuk ke pagar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Pak, sempurna. Jadi begitu. Asal dikasih kadang-kadang orang rumah yang ngasih, kadang-kadang yang kerja di rumah. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata di semua rumah itu dihalalkan itu. Apakah karena baru pandai mengucap salam, saya tidak tahu juga ya. Tapi ya gitu ya, seperti yang saya sebut. Saya bilang sama istri saya, itu orang salamnya bagus. Apa-apa yang bisa dikasih-kasih. Waktu bulan Ramadan itu asal masak, kasih, kalau ada pulut, kasih apa kan. Saya tidak tahu apakah itu energinya, nggak ngerti lah. Makanya menurut saya, kita hidupkanlah dialog imajiner di dalam diri kita. Kita akan rasakan. Karena kenapa? Karena memang itu yang kita sebut. Rezeki kita itu hanya 1/3 kepada diri kita. 2/3 itu punya orang dan orang yang memberikan kepada kita. Maka kalau kita tidak salurkan itu biasanya, nauzubillah, di sanalah akan ada sumbatan-sumbatan itu. Nauzubillah, kita tidak mau berdoa yang jelek, sakit, apa segala di situ nanti tenang. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak kita salurkan, padahal penyaluran itu membuat kita sehat. Ya, as-shadaqah itu fahul bala, itulah maknanya. Apakah kita bisa amalkan? Terserah Pak. Saya untuk mengamalkan ini kita beda-beda prinsip, beda-beda cara, terserah. Ya, yang penting kita tidak menghardik itu sebagai satu amalan yang harus kita amalkan di dalam diri. Sampai ada yang ekstrim, saya ceritakan itu kan. Kalau misalnya ditaruhnya di dompetnya uang tidak bersusun. Kalau kita kan biasa bersusun 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000 gopek. Jadi kalau pun buka dompet laki-laki, nggak pun ditengoknya tahunya dia ini lupain berapa. Tapi ini nggak diacaknya. Itu memang ada kawan saya, diacaknya. Dia sengaja memang taruh uang di dompetnya itu beracak. 150, 20 itu memang beracak. Jadi kalau dia ambil uang, begitu dia tarik, kata ini Jumat dia sering diamalkan. Berapapun yang keluar, dianggapnya itu sudah ridho Allah, itu sudah izin Allah. Walaupun karena katanya kalau udah keluar uang 100.000 agak pusing kemarin juga tidak. Begitu keluar uang 20.000 tenang jiwanya. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang harus ekstrim juga. Saya belum berani mengamalkan itu, Pak. Tapi ada orang-orang ngeyel yang mau mengamalkan itu memang. Nggak apa-apa. Nanti yang terlatih itu adalah yang saya bilang. Biar imajiner itu yang itu. Nanti akan terasa dia, seolah-olah ada perintah-perintah yang masuk. Tapi bukan setan, hati-hati. Bukan setan. Jadi kita harus bedakan mana perintah yang datang dari setan, mana perintah yang datang atas dia pribadi. Kalau perintah dari setan, walaupun yang kita kerjakan itu yang baik,
tapi dia harus menghasilkan sombong, menghasilkan zalim, menghasilkan. Jadi setiap kebaikan yang menghasilkan sombong itu biasanya perintahnya bukan datang dari dia imajinasi yang baik. Tapi kalau perintah itu membuat kita malu, tawadu, rendah, hati-hati, itu insya Allah dia imajinasi yang hidup antara manusia kepada Allah. Jadi kalau pernah dengar ada ustadz bilang begini, ya, sebenarnya wahyu Allah itu tidak pernah berhenti turun. Saya pernah dengar kajian itu, termasuk yang menyampaikan itu Nasaruddin Umar. Kenal ya? Prof. Nasaruddin Umar. Beliau itu ahli tarikah, ahli tauhid. Katanya wahyu simbolik selesai turun ketika Rasul wafat. Tapi wahyu yang muncul kepada semua orang-orang taat tidak pernah berhenti. Makanya dianggap katanya mungkin Jibril itu udah habis tugasnya, dia pensiun sekarang. Kenapa? Karena Nabi udah nggak ada lagi. Enggak. Dia memberi respon kepada seluruh hati orang-orang beriman ini. Walaupun bukan wahyu seperti wahyu Al-Quran yang turun, tapi ada kebenaran-kebenaran yang muncul dalam diri untuk melakukan kebenaran. Jadi sebenarnya kalau mau kaji tauhidnya, tapi jangan sampaikan ini kepada ahli fikih, dia akan marah. Jadi kita anggap saja bahwa memang tidak ada malaikat yang berhenti tugasnya. Dianggap Jibril itu sudah selesai tugasnya karena menurunkan wahyu. Yang nggak berhenti tugasnya Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya. Tidak begitu cara berpikir. Jibril sebagai pamong dari semua malaikat-malaikat itu, dia justru mengayomi semua, termasuk hati-hati manusia. Jadi kalau ada terasa itu, alhamdulillah kebaikan-kebaikan itu. Sampai katanya responnya itu bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk Allah selain manusia. Jadi sensitivitas itu memang satunya. Nengok pohon yang kering, tersentuh hati, nengok hewan yang kelaparan, tersentuh hati. Jadi kadang-kadang ini juga sulit. Tadi malam saya karena lama tidur nonton berita di Metro. Katanya ada seorang fotografer di daerah mana itu berhasil terliput dia beruang putih yang kelaparan. Perih betul Pak, beruang itu udah kayak kucing karena tidak ada makanan. Jadi waktu dia memoto katanya di Sydney apa di mana saya lupa itu. Dia katakan responnya, saya ketika memoto bukan tidak mau menolong. Yang pertama, tidak ada makanan yang mau saya kasih. Yang kedua, ada larangan secara regulatif di negara itu tidak boleh memberi makanan kepada hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Yang mau saya bilang adalah orang-orang yang tidak bertauhid kadang-kadang sensitivitasnya terhadap makhluk Allah lainnya pun sudah tinggi. Nah, kira-kira gitu. Makanya kenapa orang yang tidak bertauhid mampu memiliki sensitivitas tinggi, tapi kita yang bertauhid kadang-kadang tidak memiliki sensitivitas? Pertanyaan itu penting kita buat. Jawabannya sederhana, karena kita menganggap makhluk Allah lainnya bukan bagian dari tempat beramal. Nah, itu aja masalah. Bukan bagian dari tempat beramal. Kalau kita menganggap itu bagian dari tempat beramal, Allah jadikan alamnya. Allah jadikan alam. Ada yang saya bilang, udah lama itu saya masih ingat, saya bilang ada seorang tokoh lah mungkin di media. Dia ini pertama dia suka menanam pohon. Jadi nanam pohon, dia tanya sama anggotanya, itu burung apa yang di atas itu? Nah, masih ingat saya. Burung ini saya lupa nama burungnya. Oh, kalau gitu tanam pohonnya banyak. Ditanya sama anggotanya, ini mau kita tangkap burungnya Pak? Bukan. Kalau dia mampu berlindung di pohon itu, mencari makan di pohon itu, berarti dia sejuk di pohon itu. Kita harus memberikan sarananya, gitu. Bukan untuk ditangkap. Kira-kira begitulah responnya. Itulah termasuk respon kita terhadap Allah. Yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi tak akan menghakimi Allah tentang akan merasa ada hubungan antara ikhtiar dan hasil. Nah gitu, boleh Pak Ustadz. Kadang-kadang Ustadz bilang jangan merasa bahwa kalau doa dikabulkan itu sebab Tuhan. Tapi kadang-kadang yang mana ini kayaknya nggak duduk di paham Ustaz. Enggak, bukan tidak duduk pahamnya. Silahkan merasa, tapi jangan mengira, jangan menyangkal. Menyangkal itu gini ya, pasti gara-gara duhanya. Kira-kira gitu, intinya jangan. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah, saya mengamalkan duha, kau kabulkan doa, boleh, silakan. Tapi ini pasti gara-gara duha nih. Akhirnya itu yang nggak boleh. Karena takdir Allah itu tidak matematis, tidak matematis. Memang sebabnya duha, tapi ada waktu itu
Kau tolong orang di luar sebentar saja karena kurang uangnya 500 perak, kau tambah. Mungkin gara-gara itu akhirnya itu. Cuman yang kita kenal hanya duhanya. Amal-amal lain yang sederhana tidak kita kenal. Kira-kira gitu. Jadi akan merasa ada hubungan antara ikhtiar dan hasil. Silakan responkan saja semua. Apakah sebab doa maka Allah kabulkan? Boleh. Apakah sebab sedekah maka Allah mudahkan? Boleh. Silakan. Rasakan itu semua. Untuk apa? Bukan untuk sombong, bukan untuk riya, tapi untuk mengenal kepantasan amal. Untuk mengenal kepantasan amal. Pantas nggak saya beramal ini? Enggak. Nah, kira-kira itu. Ya. Amalan terbesar seorang ibu kepada anaknya itu sebenarnya bukan doa, tapi amalan terbesar seorang ibu kepada anaknya adalah memaafkan. Itu paling tinggi. Karena biasanya seorang ibu walaupun marah sejadi-jadinya, habis itu dimaafkannya. Itu amalan paling besar. Makanya kepada ibu kepada anak-anaknya jangan berhenti memaafkan, itu maksud saya. Karena amal itu besar. Ya. Mana lebih tinggi hubungan antara ayah kepada anak atau ibu? Itu sudah diisyaratkan Rasul di dalam hadis disebut. Termasuk disebut berbakti kepada siapa yang paling mulia. Nah, oleh karenanya ini juga menjadi bagian. Baik, yang terakhir silaturahim. Jadi Bapak Ibu, saya tidak tahu ya. Saya sudah lama di sini. Ada beberapa orang yang saya tidak lihat. Termasuk Bapak yang selalu pakai serban putih di sini. Apa namanya? Pak Adi. Adlin. Sama Pak apa namanya? Yang di rumah sakit. Pak Lawi. Ada lagi Bapak yang melihara ayam tuh, Pak namanya? Yang orang Jawa yang selalu nanya, mohon maaf. Saya mau tanya, mereka masih sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Tidak ada apa-apa. Kita berdoa semua saudara-saudara kita sehat, Pak. Jadi apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka mazhabkan, kita berdoa yang terbaik. Jadi saya mau ini, kita yang bermasjid ini, kita yang bersaudara ini, mampu memberi rasa maklum yang tinggi terhadap kekurangan dan perbedaan pandangan. Jadi siapa itu orang yang paling pintar, yang paling benar adalah orang yang bisa menerima kebenaran orang lain. Kira-kira gitu. Jadi oleh karenanya alhamdulillah, saya lagi-lagi mengatakan saya punya giroh yang tinggi di masjid ini. Ya, saya merasakan aura yang tinggi di masjid ini. Oleh karenanya dijagalah silaturahim yang tinggi di masjid. Masjid ini kelihatan kecil, tapi auranya jauh lebih besar. Ada masjid yang besar sekali, tapi auranya kecil sekali. Izinkan saya bicara itu karena saya merasakannya. Tapi jangan tanya apa dalilnya dan jangan tanya mana buktinya, karena saya tidak bisa ceritakan buktinya. Tapi oleh karenanya inilah yang kita jaga, Bapak Ibu. Lagi-lagi saya bilang, Pak Ustaz, saya tidak ada amalan. Setiap yang Ustaz ceramai saya bingung, tak apa pun yang Ustaz bilang. Pening saya, tidak tahu. Apalah yang manfaat bagi saya? Pulang saya ke rumah, mau saya ceritakan sama bini sama istri di rumah, tidak tahu saya apa bisa cerita. Tidak apa-apa. Dengan datangnya Bapak ke masjid, dengan Bapak menghidupkan masjid, dengan Bapak hadir di masjid, ibu-ibu juga, itu sudah menjadi bagian dari yang Allah hadiahkan. Jadi itu yang saya sebut tadi, tidak usah predictable. Makanya rasa jangan dihakimi. Kadang-kadang ya, kita lakukan sesuatu yang di jalan A, Allah kasih hasilnya di jalan C. Belajar tiap hari di sini, yang pintar dibuat Allah anaknya juga. Nah, itu aneh gitu. Bapaknya yang belajar tiap subuh di sini, anaknya berprestasi, anaknya bagus, rezekinya luas. Kenapa? Karena dia bilang, ya Allah, entah apa halnya dibilang Ustaz, dia nggak ngerti ya. Cuma aku dengar aja lah kalau orang ngerti. Mudahkan, luaskan rezeki. Nggak apa-apa. Jadi di situ betul. Ya, kalau gitu disaring kepada keluarga. Dan kita harus percaya itu. Makanya saya bilang, kadang-kadang keberhasilan kita ini bukan sebab usaha kita. Karena doa orang tua dan kakek kita dulu yang terlalu tinggi nilainya, tapi belum berbekas kepada dia, belum diberi Allah bekasnya. Saya tidak bilang makbul, saya bilang bekasnya saja, semacam serpihan. Maka ini harus kita tularkan kepada keluarga kita. Saya kalau menceritakan keresahan saya resah tinggi. Saya nggak tahu anak saya itu nanti apakah jadi orang taat atau tidak. Anak saya masih umur 7 tahun, sholatnya masih banyak tinggal, tapi puasanya sudah tinggi. Kadang-kadang diperintah sulit juga. Ya.
Kadang-kadang terngiang saya bagaimana cerita Nabi Nuh, nauzubillah dari itu. Tapi satu usaha yang saya tidak mau tinggalkan itu, di mana saya ceramah, saya doa anak yang taat, anak yang mulia. Tidak tahu, mau Allah kabulkan enggak itu urusan Allah. Tapi nanti kalau saya dia bisa ditanya, apa usahamu membuat anakmu menjadi orang taat? Ya Allah, saya tidak pernah tinggal doa untuk dia. Dan kepada orang-orang yang mendengarkan, saya minta orang-orang itu untuk berdoa kepada anak. Jadi begitu, Pak. Jadi kita ini menabung doa itu maksudnya. Tidak apa-apa. Mungkin kita tidak sempat lihat anak kita jadi orang taat, tapi begitu bergeser kehidupan, tidak ada lagi kita. Allah hidupkan ketaatannya secara mandiri. Bisa. Kenapa ada frekuensi yang tidak pernah berhenti, yang dulu sudah kita ada. Mudah-mudahan inilah makna silaturahim. Sama kayak saudara-saudara kita yang tidak ada kelihatan di sini. Jangan ada rasa benci, tidak boleh. Jangan ada rasa nilai. Yang penting kalau Allah sudah titipkan kita, umur kita untuk memakmurkan masjid dengan cara kita, maka baikkan, mudahkan, maafkan ya semua orang-orang yang tidak kelihatan ada di masjid ini, untuk mudah-mudahan Allah pelihara iman, amal soleh. Ya kita doakan besok nanti sudah normal ini kita kumpul lagi. Karena saya juga pengen ketemu sama orang-orang semua yang ada di sini. Ya bapak-bapak yang saya sebut. Walaupun agak panjang pertanyaan bapak yang ayam itu, tapi saya senang juga di pertanyaan dia. Kadang-kadang dia yang nanya, dia yang jawab. Saya merasa senang juga. Alhamdulillah, kira-kira gitu. Saya kira itu ya makna silaturahim. Halal berhalal itu tidak ada di dunia, hanya ada di Indonesia. Karena yang halal harusnya sudah jadi halal. Tapi saya paham, pernah saya dengar ceramah Quraisy. Kata Quraisy, kenapa disebut halal berhalal? Karena ingin mengoriginalkan yang halal. Jadi ada halal yang tidak original. Bagaimana ya? Halal dia secara syar'i, tapi tidak dihalalkan secara rohani. Kita tahu bahwa persaudaraan itu membuat rezeki luas, tapi kita tidak saling memaafkan. Kira-kira gitu. Nah, itu. Jadi halal bihalal itu adalah benar-benar menghalalkan sesuatu yang halal, sehingga yang halal itu menjadi nilai dan manfaat. Saya kira itu saja ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakanlah kalau yang tanya jawab. Lontong udah selesai belum? Belum. Saya hari ini makan di sini Pak Prof. Karena saya di ultimatum, kalau tidak makan di sini Pak Ustaz nggak boleh pulang. Baguslah saya makan, saya pulang. Terima kasih. Ada yang mau tanya jawab silakan. Ada ya? Kita selesaikan aja biar kita makan lontong yang hangat ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kita semua panjang umur, luas rezeki ya. Semua barokah insyaallah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.